Siapa di sini yang suka dengan cerita tentang danau ajaib dan petualangan? Aku! Bagus sekali. Kali ini Kak Gintari dari SMA Negeri 2 Lumajang akan membawakan sebuah dongeng yang sangat menarik. Penasaran? Mari kita lihat bagaimana sebuah danau dapat terhubung dengan kisah ajaib dan keluarga yang penuh cinta. Adik-adik, tahukah kalian tentang Ranu Kumbolo? Tahu! Sebuah danau yang terletak di Kabupaten Lumajang dan dikenal karena keindahannya yang mempesona. Berikut adalah kisah menarik dari Ranu Kumbolo, danau ajaib penolong petaka. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Darmo dan Bu Mina di sebuah gubuk tua di bawah Gunung Semeru. Pak Darmo adalah seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan Bu Mina mengurus rumah tangga mereka. Setiap hari, Pak Darmo dan Bu Mina hanya makan nasi dan juga garam. Bagaimana menurut kalian? Apakah hidup dalam kesederhanaan dapat membuat orang bahagia? Menginjak 1 tahun pertama pernikahan, Bu Mina tengah mengandung calon buah hati mereka. Tentu ini menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga kecilnya. Rasa syukur tak henti-hentinya mereka panjatkan kepada Sang Kuasa. Bagi Bu Mina, anak adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Selama mengandung, Bu Mina hanya makan nasi, garam, dan sayur untuk menjaga kesehatan janinnya. Meski begitu, makanan tersebut terasa sangat nikmat dan lezat. Meski makan yang sederhana, tapi ibu yakin kamu akan lahir dengan sehat, nak. Hingga pada suatu hari, Bu Mina yang tengah mengandung ini ingin sekali makan ikan dan berniat membelinya di pasar. Bu Mina menginginkan makan ikan seolah-olah itu adalah satu-satunya cara menyelamatkannya dari kelaparan yang menyiksa. Ketika akan pergi ke pasar, Bu Mina melihat isi dompetnya dan ternyata hanya tersisa Rp2.000, yang artinya sangat kurang untuk membeli 1 ekor ikan. Kala itu, Pak Darmo sedang pergi bekerja dan Bu Mina berniat untuk meminta uang kepada sang suami saat pulang nanti. Wahai suamiku, bolehkah aku meminta uang? Sepertinya anakmu ini sedang ingin makan ikan. Uangku hanya tersisa 2.000 saja di dompet. Mendengar permintaan sang istri, Pak Darmo pun bersedih. Maaf istriku, hari ini aku tidak mendapatkan upah sepeser pun karena belum masa panen. Bu Mina pun menangis. Tapi aku sangat ingin makan ikan, sekali saja. Boleh kan adik-adik? Melihat sang istri yang menangis, Pak Darmo pun kebingungan dan mencari cara bagaimana agar ia bisa mendapatkan ikan. Besok, aku akan pergi ke sungai besar untuk memancing dan mencarikan ikan untukmu. Mendengar tutur itu, Bu Mina kembali tersenyum. Adik-adik, bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Darmo berhasil membawa pulang ikan? Keesokan hari, Pak Darmo pergi ke sungai besar untuk memancing. Ia berharap agar bisa membawa pulang ikan dan memberikannya kepada sang istri yang sedang mengidam. Semoga aku bisa dapat ikan agar istriku bisa makan dengan lezat.
Namun, sudah hampir 3 jam Pak Darmo memancing, ia tak kunjung mendapatkan ikan. Raut wajahnya sudah lusuh dan hampir menyerah. Tiba-tiba, pancing Pak Darmo terasa berat, seperti ada seekor ikan yang sangat besar memakan umpannya. Adik-adik, mengejutkan sekali. Ternyata Pak Darmo mendapatkan seekor ikan mas yang sangat besar. Raut wajah yang semula lusuh kini menjadi bahagia. Wah, ikannya besar sekali. Pasti istriku senang. Tiba-tiba, seekor ikan mas ini berubah menjadi putri cantik berkebaya kuning. Pak Darmo pun terkejut melihat hal itu. Wahai manusia, aku adalah penunggu danau ini. Kau telah membangunkan tidurku yang nyenyak, maka kau harus merawatku dan jangan coba-coba sekali-kali membunuhku. Belum sempat Pak Darmo menjawab, putri cantik berkebaya kuning itu sudah berubah kembali menjadi seekor ikan. Dengan penuh kebingungan, Pak Darmo pun pulang ke rumah dengan membawa ikan mas yang sangat besar itu. Sesampainya di rumah, Bu Mina sudah menyambut di depan pintu dengan wajah yang sumringah karena melihat sang suami yang membawa seekor ikan. Wah, ikannya besar sekali. Pasti sangat enak. Terima kasih suamiku. Sama-sama istriku. Semoga kau suka dengan ikannya. Sayangnya, Pak Darmo lupa dengan perkataan putri cantik itu. Apakah dia tidak takut dengan akibat yang akan ditanggung di kemudian hari? Jangan ditiru ya, Dek ya. Sementara di dapur, Bu Mina langsung memasak ikan itu karena sudah tidak sabar ingin makan ikan. Dan ketika ikannya siap dihidangkan, ia langsung menyantap dengan sangat lahap. Bagaimana tidak lezat, ikan yang dia makan adalah ikan si penunggu danau. Setelah 9 bulan, akhirnya Bu Mina pun melahirkan buah hati mereka. Bu Mina melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan wajahnya, namun tubuhnya penuh dengan sisik. Pak Darmo dan Bu Mina pun terkejut melihat kondisi anaknya yang seperti itu. Mas, kenapa anak kita seperti ini? Kesalahan apa yang sudah aku perbuat selama mengandungnya? Bu Mina pun menangis terseduh-seduh. Seketika, Pak Darmo pun teringat bahwa istrinya ini pernah makan ikan mas si penunggu danau. Terbesit rasa sesal di hatinya karena tidak mendengarkan ucapan putri cantik itu. Tapi anak tetaplah anak. Pak Darmo dan Bu Mina tetap menerima bagaimanapun kondisinya dan merawat dengan penuh kasih sayang. Anak laki-laki itu diberi nama Kumbolo. Kumbolo sering mendapatkan hinaan karena sisik di tubuhnya. Dasar siluman ikan, pasti baunya sangat amis. Manusia jadi-jadian sepertimu harusnya hidup di air, bukan di sini. Kembalikan ke habitatmu sana. Begitulah cemooh yang dilontarkan orang-orang kepada Kumbolo. Sangat jahat, bukan? Sebagai seorang ibu, Bu Mina pun bersedih kalau anaknya mendapatkan hinaan. Padahal, Kumbolo tumbuh menjadi anak yang patuh, sopan, dan berbakti kepada orang tuanya. Sudahlah, Bu, jangan menangis. Anggap saja omongan orang-orang itu adalah angin belaka. Aku tidak pernah peduli dengan perkataan mereka. Ucap Kumbolo sembari menenangkan hati ibunya. Hingga pada suatu malam, Bu Mina bermimpi dalam tidurnya. Dalam tidurnya, Bu Mina bertemu dengan seorang putri cantik berkebaya kuning. Dan putri cantik itu mengatakan,
Wahai manusia, anakmu Kumbolo suruh pergi ke puncak Gunung Semeru dan carilah mutiara pelangi untuk menghilangkan sisik di tubuhnya. Keesokan harinya, Kumbolo diutus oleh sang ibu untuk pergi ke puncak Gunung Semeru. Dan akhirnya Kumbolo pun pergi ke sana. Selama perjalanan, Kumbolo dihadapkan oleh berbagai rintangan, mulai dari dihadang oleh hewan buas, harus menyeberangi sungai, dan masih banyak lagi. Aku tidak akan menyerah, akan kudapatkan mutiara itu. Begitu tekadnya. Hingga pada akhirnya, Kumbolo pun sampai di puncak Gunung Semeru. Dan mutiara pelangi itu bersinar dari dalam gua seperti matahari yang terjaga dari dalam bumi. Akhirnya, Kumbolo pun menemukan mutiara itu. Wah, akhirnya aku mendapatkan mutiara ini, ujarnya dengan sangat girang. Dengan hati yang diselimuti kebahagiaan, Kumbolo pun pulang ke rumah dengan membawa mutiara itu. Tiba-tiba, dalam perjalanan pulang, Kumbolo tersandung oleh sebuah batu dan mutiara pelangi itu terjatuh ke tanah, kemudian menggelinding menjauh dari tempatnya berdiri. Oh, tidak! Mutiaraku! Mutiara yang jatuh ke tanah itu tiba-tiba membentuk sebuah cerukan dan mengeluarkan air yang semakin lama semakin deras. Kumbolo kebingungan dan mencari kemana perginya mutiara itu. Mengapa tanah ini mengeluarkan air? Kemana mutiaraku? Namun, air yang terus keluar itu akhirnya membentuk sebuah ranu atau danau. Tubuh Kumbolo tenggelam bak batu yang ditelan oleh lautan. Untung saja Kumbolo pandai berenang. Akhirnya dia berenang hingga ke tepian. Dan sebuah keajaiban pun terjadi. Saat Kumbolo sampai di daratan, tubuhnya yang awalnya penuh dengan sisik kembali normal dan sisiknya telah hilang. Wah, akhirnya tubuhku kembali normal. Sisik itu telah hilang. Terima kasih ya Tuhan, ujarnya dengan sangat bahagia. Nah adik-adik, siapa yang bisa menjelaskan kemana perginya sisik-sisik yang ada di tubuh Kumbolo? Benar sekali. Danau ajaib dan mutiara pelangi. Akhirnya, danau yang terbentuk dari mutiara pelangi dinamakan Ranu Kumbolo sebagai bentuk penghormatan karena ketulusan hati dan keberanian Kumbolo. Nah, adik-adik, dari dongeng yang berjudul Ranu Kumbolo Danau Ajaib Penolong Petaka ini tidak hanya berkisah tentang kisah ajaib dan petualangan, namun, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah Pak Darmo dan Bu Mina, kita tahu bahwa kehidupan penuh dengan rintangan, tapi dengan cinta, ketulusan hati, dan usaha akan membuat kita terus berjuang. Dari petualangan Kumbolo, kita tahu bahwa keyakinan dan ketekatan akan membawa kita pada perubahan yang positif. Dan akhirnya, danau yang terbentuk dari mutiara pelangi menjadi simbol bahwa kesabaran dan usaha akan menumbuhkan sebuah keajaiban dalam hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita tentang Ranu Kumbolo. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.